Halo teman-teman. Selamat datang di podcast kami. Perkenalkan, saya Safila Adistian dari mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2024. Dan saya Nasrul Ilham dari mahasiswa program studi PPKN Universitas Ahmad Dahlan angkatan 2023. Baik, jadi podcast ini adalah hasil dari mata kuliah perbandingan sistem pemerintahan yang diampu oleh Ibu Dr. Triwahyuningsih M. Hum. Apa kabar nih, Mas? Alhamdulillah baik. Kalau kamu apa kabar, Sa? Kabar baik juga. Belakangan ini tuh kita kerap memperhatikan terkait dengan dinamika politik nasional yang cukup intens nih, di mana hal tersebut itu cukup menimbulkan rasa ingin tahu saya terkait dengan proses pada awal sistem pemerintahan di Indonesia nih teman-teman, yang berkembang sampai dengan saat ini. Nah, jika kita ingin menelusuri muasalnya, kita itu perlu melakukan flashback ke masa lampau. Tepat sekali ya. Nah, bagaimana jika pada kesempatan kali ini saya akan mengajak para pendengar teman-teman sekalian untuk kita mengkaji bersama terkait dengan era pasca reformasi, khususnya pada awal periode pemilihan umum pada tahun 2004 hingga 2014. Oh, era kepemimpinan SBY ya? Betul. Di era itu sangat krusial banget ya. Jadi kita perlu mendalami transisi demokrasi Indonesia. Betul. Nah, aspek yang paling fundamental adalah apa sih sebenarnya perubahan yang terjadi pada tahun 2004 jika dibanding pada era sebelumnya gitu. Nah, pintu masuknya itu terletak pada amandemen UUD 1945 yang dilaksanakan secara bertahap sebanyak 4 kali dari tahun 99 hingga tahun 2002. Jadi amandemen tersebut apa nih dampaknya terhadap sistem perubahan pemerintahan di Indonesia pada waktu itu? Dampaknya yaitu sistem utama tetap bersifat presidensial. Namun format dan aturan main di dalamnya mengalami rekonstruksi besar-besaran. Restrukturisasi itu seperti apa? Boleh dijelaskan lebih detail? Nah, sebelum tahun 2004, presiden itu dipilih oleh MPR. Artinya pada masa itu di bawah MPR dan juga bertanggung jawab pada lembaga tersebut ya? Tepat sekali. Jadi dahulu presiden itu berposisi sebagai mandaris MPR. Namun setelah memasuki era 2004 hingga 2014, aturan tersebut resmi diubah. Setelah amandemen tersebut nih, bagaimana kedudukan MPR pada struktur di negara kita? Jadi kedudukannya sekarang disetarakan ya. MPR itu menjadi lembaga tertinggi yang setara dengan presiden. Kemudian DPR, DPD, dan MA. Berarti mekanisme pemilihan presiden itu otomatis mengalami transformasi seperti itu ya? Ya benar sekali, presiden itu sudah tidak dipilih oleh MPR, tetapi dipilih oleh rakyatnya sendiri. Berarti pemilu pada 2004 itu disebut sebagai momen yang bersejarah nih, ketika Bapak SBY pada waktu itu bersama dengan Bapak Yusuf Kala. Ya benar sekali Sah, karena di pemilihan itu adalah pemilihan pertama kali presiden di Indonesia dan itu sangat tertib sekali. Artinya dipilih langsung sama rakyat gitu ya, dan legitimasi serta posisi presiden itu menjadi lebih kuat. Secara teori hukum tata negara ya, legitimasi tersebut sangat kuat. Presiden tidak dapat dijatuhkan DPR hanya karena alasan politis semata. Tapi pada praktek di lapangan pada tahun periode tersebut, apakah benar-benar sekuat teoritis yang ada? Kenyataannya cukup unik. Para ahli politik kerap menyebut era tersebut sebagai presiden rasa parlementer. Istilahnya cukup menarik tuh, presidensial yang rasa parlementer gitu. Mengapa istilah tersebut muncul? Hal tersebut muncul karena disebabkan oleh munculnya sistem kepartaian di Indonesia yang menganut sistem multipartai yang cukup ekstrim. Multipartai yang cukup ekstrim itu seperti apa ya? Apakah karena jumlahnya yang banyak atau seperti apa?
Ya, benar. Karena jumlah partai di Indonesia itu sangatlah banyak. Dan akibatnya pada pemilihan umum legislatif tidak ada satupun partai yang dapat meraih mayoritas mutlak. Oh, aku paham. Berarti pada waktu itu terjadi pemenang pemilu pada partai-partai tertentu gitu ya? Ya, benar sekali. Bahkan partai milik SBY tersebut sendiri pada tahun 2004 itu hanya meraih suara di bawah 10%. Kecil sekali ya. Iya. Dan justru pemerintah itu meloloskan undang-undang jika dukungannya minim di DPR seperti itu. Nah, di sini justru kuncinya. Jadi presiden terpaksa harus merangkul partai-partai lain. Dari situ lahirlah fenomena koalisasi gemuk. Oh, berarti asal-usul dari strategi kompromi itu atau pembagian kursi di menteri kabinet seperti itu ya? Ya, tepat sekali. Oh, karena itu kabinetnya sering disebut coalition kabinet atau kabinet pelangi karena pada saat itu diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai partai politik. Tapi jika semuanya masuk ke parlemen pemerintahan nih, bagaimana fungsi dari oposisinya gitu? Nah, jadi jalannya pengawasan atau check and balance dari DPR terhadap pemerintah akhirnya menjadi agak abu-abu. Betul, berarti partai-partai di DPR pada saat itu mengikuti kemauan pemerintah gitu ya? Secara logika memang begitu. Tetapi anehnya di era SBY justru sering terjadi anomali ataupun keunikan politik. Waduh, keunikan politik seperti apa tuh? Penasaran nih. Jadi itu di tingkat eksekutif mereka duduk bersama menteri. Namun ketika rapat di DPR, kader partai yang sama justru ikut mengkritik kebijakan pemerintah. Waduh, gimana tuh contohnya Kak? Nah, kasus yang paling fenomenal itu adalah Pansus Bank Senturi pada tahun 2009. Serta setiap kali pemerintah berencana menaikkan harga BBM. Oh, aku ingat kayaknya Partai Golkar atau PKS pada waktu itu menjadi vokal di DPR. Mereka memiliki jatah menteri di kabinet seperti itu. Ya, benar sekali. Oleh karena itu di era tersebut pemerintah banyak terkuras karena di era tersebut pemerintah sering dikritik lambat atau terlalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Berarti energi dari presiden itu banyak terkuras hanya untuk menjaga keharmonisan partai koalisi gitu ya? Ya, secara itu benar sih 100%. Sistem presidensial kita itu terasa seperti parlementer karena presiden harus terus berkompromi dengan parlemen agar pemerintahannya dapat berjalan. Menarik nih. Tapi kalau ditinjau dari sisi stabilitas ya, di era 2004 sampai 2014 itu apakah tergolong cukup tenang dan aman atau gimana? Ya, benar sekali. Pertumbuhan ekonomi nasional itu dapat stabil di angka 5 hingga 6%. Jadi kita bahkan berhasil masuk ke forum ekonomi dunia. Nah, stabilitas politik dan ekonomi itu kan ditandai juga dengan munculnya lembaga-lembaga nih kayak MK, kemudian KPK gitu. Nah, menurut kakak sendiri bagaimana nih peran dari dua lembaga tersebut di dalam sistem pemerintahan? Kalau menurut saya itu keduanya antara MK dan KPK itu merupakan pilar penyeimbang yang sangat bersinar ya. Boleh kita bahas dari MK dulu mungkin ya. Jadi gimana sih kontribusi terbesar dari MK pada saat itu gitu? Jadi kontribusi MK pada saat itu dipimpin oleh tokoh-tokoh kuat seperti contohnya Profesor Jimli Asyidik yang kemudian dilanjutkan oleh Bapak Mahfud MD. Keberanian dalam hal apa itu? Mereka berdua itu kerap mengabulkan judicial review dan membatalkan undang-undang hasil produksi DPR ataupun presiden yang dinilai bertentangan dengan UUD 45. Berarti fungsi kontrol dari hukum itu benar-benar berjalan secara efektif gitu ya. Nah, kalau dari KPK sendiri pada periode tersebut tuh gimana? Pada periode tersebut itu KPK benar-benar diberi panggung yang independen sehingga mereka memiliki tarik yang sangat tajam. Tapi pada masa itu ya kayaknya tuh banyak gitu pejabat pemerintahan atau bahkan kader dari partai penguasa sendiri yang ikut ditangkap gitu Kak. Nah, itulah poin positifnya.
Jadi, meskipun mereka berasal dari partai politik pendukung pemerintah, jika terbukti terlibat korupsi ataupun tindak pidana lainnya, tetap ditindak tegas oleh KPK tanpa pandang bulu. Berarti fungsi dari check and balances di era itu tidak hanya terjadi pada presiden dan DPR saja gitu ya? Ya, benar sekali. Ada juga lembaga independen di luar sirkel politik yang ikut menjaga jalannya pemerintahan dan pengelolaan tata negara. Berarti kesimpulan sementara nih, transisi dari institusi demokrasi di periode pertama pemilu ini dikatakan berhasil gitu ya? Secara kelembagaan benar berhasil. Nah, kita berhasil meraih dari sistem yang eksekutif atau berpusat pada presiden pada zaman Orde Baru dan bertransisi ke sistem lebih terdistribusi. Gitu. Tapi di samping keberhasilan itu nih, pasti ada dong kelemahannya gitu. Ya, tentu pasti ada. Dari struktur birokrasi kita yang cenderung menjadi gemuk karena akomodasi politik dan budaya, bagi-bagi kursi akhirnya dianggap lumrah. Oke, menarik banget nih, dan nggak kerasa nih teman-teman bahwa diskusi kita tuh cukup mendalam dan banyak membuka wawasan baru gitu ya. Ya, jadi menurut kamu bagaimana? Apakah sudah terbayang peta tata negara di negara kita? Ya, sudah cukup terbayang sih Kak, dan terima kasih banyak atas penjelasannya seperti itu. Semoga ini juga cukup mudah untuk kita pahami bersama ya teman-teman. Jadi kalau boleh nih dari Kakak sendiri berikan satu aja kesimpulan besar untuk para teman-teman sekalian yang mendengarkan podcast ini. Jadi intinya itu pada tahun 2004 hingga 2014 itu merupakan laboratorium eksperimen demokrasi terbesar di Indonesia. Kita itu berhasil membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu menjalankan pemilu langsung dengan aman meskipun sistem koalisasi kita cukup rumit. Berarti suka ataupun tidak suka, fondasi stabilitas politik modern kita itu memang dibentuk dari dekade tersebut gitu ya? Ya, benar sekali. Oleh karena itu ada istilahnya jas merah. Jangan sekali-kali kita melupakan sejarah. Nah, bagi teman-teman sekalian nih, bahwa melek politik itu sangat penting gitu ya teman-teman, dan belajar pemerintahan, politik hingga sejarah itu menjadi sangat menarik jika kita bahas dengan santai seperti ini. Yap, betul. Dan jangan lupa untuk membagikan episode podcast kita hari ini kepada teman-teman yang lain. Baik, mungkin sekian dulu episode kita pada kali ini ya. Saya Safila Distian. Dan saya Nasrul Ilham. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.